kepala sekolah, para guru lainnya, ketua KPPS, para paslon, dan juga para pemilih. Wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah. Masih Ibu mengganggu waktunya, saya akan mewawancara tentang pemilihan OSIS periode 2023 dan 2024. Bagaimana menurut Ibu pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Bintuni? Baik-baik saja, berjalan lancar, aman, tertib, tidak ada yang aneh. Yang aneh itu justru teman-teman kalian di luar daripada izin. Sehingga kalau ibu kata ibu terima kasih kalian semua yang untuk semester ini barangkali nanti di tahun depan 2024 insya Allah kalau kita semua masih panjang diberi kesempatan, nah masih ada 2 yang harus kita lakukan. Jadi masih rahasia, itu belum menyampaikan. Yang jelas masih ada 2 kegiatan yang harus kita lakukan, terutama menyangkut buat dan buat dilaksanakan benar-benar baik itu oleh siswa maupun guru sebagai pembimbing. Apa harapan Ibu kepada pasangan ketua dan wakil ketua OSIS terpilih ke depannya? Harapan ke depan bagi yang terpilih nanti bisa melaksanakan sesuai dengan aturan sekolah, apa yang menjadi kesepakatan di saat pemilihan dan sebagainya. Dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, bisa menjadi panutan, menjadi teladan bagi yang lain. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya telah mewawancarai dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintuni. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya kembalikan. Wawancara kepada tim pengembang kurikulum. Saya sekarang telah bersama tim pengembang kurikulum pelaksana P5 SMP Negeri 1 Bintuni, yaitu Ibu Since Kapisa SPD dan Pak Purwantana SPD MM. Maaf mengganggu waktunya Pak, Bu. Bisa kita berbincang-bincang tentang pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Bintuni? Bisa. Jadi mengenai pelaksanaan daripada P5 ya, atau sebenarnya adalah proyek penguatan kurikulum belajar Pancasila ya. Itu adalah merupakan bagian daripada proyek ataupun bagian daripada kurikulum Merdeka Belajar ya, karena sekarang ada Merdeka Belajar dan itu ada namanya P5. Proyek yang harus dilakukan ataupun dilaksanakan oleh kelas 7 ya sekarang ini. Karena kita baru melaksanakan di SMP 1 kita ini baru melaksanakan kurikulum Merdeka itu baru kelas 7 ya. Sehingga pelaksanaan ini dilaksanakan untuk kelas 7. Nah, pelaksanaan P5 ya, pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 ini ya, itu yaitu mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dengan tema jadi tema daripada P5 sekarang adalah suara demokrasi. Sebagai pelaksana panitia semua yang melaksanakan adalah kelas 7 ya, kelas 7 karena mereka adalah yang melaksanakan P5 pada saat ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian persiapannya itu sebenarnya sudah kita lakukan bulan lalu ya.
itu setiap tanggal 30 Oktober itu adalah sosialisasi mengenai pelaksanaan daripada PMIMA, yaitu dengan tema suara demokrasi. Kemudian pemilihan PPS itu panitia pemungutan suara itu dilakukan pada tanggal 1 November kemarin. Ya, kemudian pemilihan KPPS, ya KPPS itu adalah petugas yang nanti akan melaksanakan di setiap TPS. Nah, kami dalam melaksanakan ini itu setiap kelas itu dijadikan sebagai TPS, ya, ya TPS. Karena ini nanti akan kita nilai daripada prosesnya, ya proses daripada pelaksanaan siswa itu yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Kalau bisa saya tanyakan lagi, berapa jumlah pemilih tetap OSIS tahun ini, Bu? Iya, kalau diminta untuk jumlah pemilih tahun ini, untuk keseluruhan guru maupun siswa itu jumlahnya 559. Di antaranya siswa berjumlah 516 dan guru 43. Kalau berapa jumlah pasangan dalam kontestasi pemilihan OSIS tahun ini? Ya, kalau jumlah pasangan tahun ini keseluruhan itu pertama sebelum kita menentukan calon tetapnya itu berjumlah 17 ya, 17 paslon ya yang mendaftarkan diri sebagai calon paslon pemilihan OSIS ya. Kemudian yang ditetapkan di sini hanya 3. Ya, setelah lolos seleksi. Apa yang mendaftar pertamanya itu ada 17 pasangan calon yang mendaftar, ya, yang mencalonkan diri ataupun pasangan calon ya. Nah, kemudian setelah diseleksi oleh panitia, ya panitia juga anak-anak ya sebagai pelaksana P5 tadi, kelas 7 tadi, setelah diseleksi karena dalam proses seleksi kan ada beberapa kriteria ya, setelah diseleksi dari 17 pasangan calon yang daftar tadi yang lolos seleksi ada 3 pasangan calon. Nah, sekarang ini baru melaksanakan proses pemilihan kepengurusan. Kalau tentang kapan direncanakan pelantikan pengurus OSIS yang baru ini, Pak? Ya, kalau untuk perencanaan daripada pelantikan itu kan dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah ya. Ya, jadi setelah ini nanti setelah penghitungan suara PPS akan mengumumkan siapa calon pemenang. Setelah itu nanti PPS atau panitia pemungutan suara akan menyerahkan kepada sekolah. Nah, sekolah kemudian nanti akan juga selanjutnya akan dibentuk daripada struktur organisasi yang lain. Kan tidak hanya ketua dan wakil ketua, toh. Nanti ada seksi bidang pendidikan, seksi bidang olahraga, seksi bidang kerohanian dan seterusnya ya. Itu akan dibentuk sekalian. Setelah itu nanti akan dilantik ya. Kemungkinan ya mungkin 1 minggu lah, ya toh. Mungkin 1 minggu ya. Ya, mungkin 1 minggu setelah ini mungkin bisa mungkin Jadi apa harapan dari Bapak kepada pasangan yang nanti terpilih? Ya, tentu saja harapan saya sebagai setelah terpilihnya daripada pasangan calon ini, tentu saja harapannya adalah OSIS dapat berjalan dengan baik, bisa membantu daripada program dari sekolah. Kemudian yang kedua, mereka ataupun paslon ini dapat melaksanakan program-program yang kemarin sempat dikampanyekan, ya toh? Jadi kan mereka kemarin sempat kampanye, ya mulai program-program yang akan dilaksanakan siswa apa apabila saya terpilih. Karena begitu toh kemarin, nah itu harapan Pak Guru ya, mereka bisa melaksanakan program-program yang mereka sampaikan kemarin. Ya, karena itu sangat membantu sekali sekolah, ya dalam mencapai tujuan yang apapun ataupun misi dan misi daripada sekolah. Mungkin seperti itu. Sehingga visi dan misi daripada sekolah dengan adanya OSIS itu dapat berjalan dengan baik. Artinya OSIS itu kan merupakan suatu organisasi yang ada di dalam sekolah. Ya, toh? Ini sangat membantu sekali sekolah dalam mencapai atau menjadi tujuan ataupun visi dan misi daripada sekolah. Itu harapan Pak Guru seperti itu.
Baik Pak Guru, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Iya, sama-sama. Demikian wawancara dari tim pengembangan kurikulum yaitu Ibu Since Kapisa SPD dan Pak Purwantana SPD MM. Terima kasih. Wawancara kepada paslon nomor urut 1. Saat ini saya sedang bersama paslon nomor urut 1. Dan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apa visi dan misi yang pertama dilakukan? Saya akan menjadikan OSIS sebagai wadah pembinaan dan mengembangkan ada di sekolah ini dan mengembangkan sekolah daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika tidak terpilih, apakah bersedia bersama-sama dengan pasangan yang terpilih melaksanakan visi dan misi ketua dan wakil ketua OSIS yang baru? Terima kasih atas jawabannya. Terima waktunya. Itu tadi wawancara dari paslon nomor 1. Wawancara kepada paslon nomor urut 2. Saat ini saya sedang bersama paslon nomor 2. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa visi dan misi yang pertama dilakukan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 ini? Baik, yang akan saya jawab adalah kita akan melaksanakan kedisiplinan dan perubahan karakter pada siswa-siswi SMP Negeri 1. Jika tidak terpilih, apakah bersedia bersama-sama dengan pasangan yang terpilih melaksanakan visi dan misi ketua atau wakil ketua OSIS yang baru? Pastinya itu sudah direncanakan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu dia wawancara saya dari pasangan calon nomor 2. Terima kasih. Wawancara kepada paslon nomor urut 3. Maaf ya waktunya, bisa saya kasih beberapa pertanyaan untuk paslon nomor 3? Saat ini saya sedang bersama paslon dengan nomor urut 3 dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa visi dan misi yang pertama dilakukan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 di sini? Sudah misi kami adalah kami ingin membantu siswa-siswi ini agar lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah, karena banyak yang saya lihat banyak siswa-siswi di sini sekitar 30% belum aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sekolah yang berada di sini. Jika tidak terpilih, apakah bersedia bersama-sama dengan pasangan yang terpilih melaksanakan visi dan misi ketua dan wakil ketua OSIS yang baru? Ya, kami siap melakukan visi dan misi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru jika kami tidak terpilih. Baik, terima kasih waktunya. Itu tadi wawancara saya dari paslon nomor 3. Selamat pagi. Wawancara kepada Ketua KPPS. Mata indah di bawah bintang-bintang. Saya saat ini sedang bersama Ketua KPPS SMP Negeri 1 Bintuni yaitu Leticia Tulus. Bagaimana kabarnya Ade Leti?
yang dirasakan ketika diberi tanggung jawab menjadi ketua KPPS OSIS? Saya merasa sangat bangga dan senang bisa terpilih menjadi ketua KPPS. Apa kendala-kendala yang terjadi di lapangan? Sejauh ini masih tidak ada kendala. Terima kasih tadi atas waktunya. terbelah hatiku. Itu tadi wawancara dari cinta adik ketua KPPS OSIS, yaitu Ade Leticia Tulus. cinta. Wawancara kepada guru-guru SMP Negeri 1 Bintuni. Baik, mari kita mewawancarai beberapa ibu guru-guru yang ada di lingkungan sekolah sekitar. Langsung saja. Hatiku, andai ku bisa. Selamat pagi, Ibu. Mewawancarai Oh, silakan. Bagaimana pendapat kalian guru tentang pasangan calon OSIS? Perhatian untuk Mereka sangat baik, punya kelebihan masing-masing. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi siapa yang menang itu harus bersyukur, dan siapa yang kalah tidak boleh saling membombe. Ya, bahasanya istilahnya begitu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah harus saling damai. Ya, terima kasih. Apa harapan Ibu kepada pasangan ketua dan wakil ketua OSIS? Itu visi dan misinya itu semoga terrealisasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Itu tadi wawancara dari para ibu guru yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih. Wawancara kepada pemilih dari kelas 9. Yang mampu mencinta. Selamat pagi. Bisa perkenalkan nama? Halo, perkenalkan nama saya Sofia Latifatullah dari kelas 9A. Saat ini saya sedang bersama pemilih dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana pendapat tentang 3 pasangan calon OSIS menurut Sofia? Oke, baiklah nanti saya akan sedikit memberi pendapat tentang pembawaan visi dan misi ketiga calon tersebut. Untuk calon pertama, saya terkesan dengan pembawaan visi dan misinya cukup seru. Tetapi saya kurang yakin apakah bisa direalisasikan karena kita tahu lah ya lingkungan. Bisa berharap mereka bisa merealisasikan visi-visi tersebut. Kemudian untuk paslon yang kedua, nomor 2 itu saya cukup terkesan dengan visi misinya. Saya juga berharap mereka bisa merealisasikan visi-visi tersebut. Paslon nomor 3, pada saat pembawaan visi dan misi terlihat mereka kurang serius, tetapi saya juga berharap mereka bisa merealisasikan visi-visi tersebut. Saya kira cukup untuk pendapat saya tentang ketiga paslon. Sudah ada pilihan untuk capres? Kalau sudah ada nomor ada. Baik, terima kasih atas waktunya Sofia. Ini tadi wawancara saya dari pemilih yang saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang pendapat 3 pasangan calon OSIS. Terima kasih. Namun kata Wawancara kepada pemilih dari kelas 8. cinta tak bisa. Saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana pendapat tentang 3 pasangan calon OSIS menurut Anda?
Wawancara kepada pemilih dari kelas 7. Sekarang saya sedang berada di depan TPS 3. Mari kita wawancarai adik pemilih dari kelas 7. Selamat pagi. Ada satu orang yang bersedia untuk saya wawancarai. Saya. Perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nerti Afsari dari kelas 7C. Baik, saya mau bertanya, bagaimana pendapat tentang 3 pasangan calon OSIS menurut Elvi? Menurut saya, 3-tiganya bagus. Sudah ada pilihan untuk dicoblos? Sudah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk wawancara Elvi. Terima kasih. Itu tadi wawancara saya dari adik kelas 7 yang bernama Nelvi. Kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Yang mampu mencintai. Suasana pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Bintuni. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Sekarang saya sedang meliputi siswa dan siswi SMP Negeri 1 Bintuni yang sedang antri untuk melakukan pemilihan. Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi. Sekarang saya sedang berada di TPS 6 dan juga di sini ada Bapak Ibu guru yang akan mencoblos juga untuk paslon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Penghitungan suara. Sekarang saya sedang berada di TPS 3 dan panitia-panitia yang ada di sini akan melakukan penghitungan suara. Surat suara yang tadinya 91 hanya tersisa 21 surat suara. I met you in the dark, you lit me up.
made me feel as though I wasn't all. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and Demikian liputan dari TPS 3. Mari kita lanjut ke TPS 4. Terima kasih. just say you. Sekarang saya sedang berada di TPS 4. Mari kita lihat proses penghitungan suara. Some breakfast in bed. Kami dari TPS 4 sudah memulai menghitung surat pemungutan suara. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. Demikian liputan dari TPS 4. Mari kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Baiklah, ini reporter dari hasil penghitungan suara dari TPS 3. Mari kita liput. Wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever. Jumlah surat tidak sah. Tidak sah. Tidak. Jumlah surat suara terpakai. Cadangan ada satu bisa terima kasih. Every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know.
Demikian hasil perhitungan suara dari TPS 3 yang dimana ada 91 DPT tetap dan nomor urut 1 ada 28 suara, nomor 2 ada 33 suara dan nomor 3 ada 11 suara. Dan juga ada suara yang tidak sah yaitu ada 3 suara. Sehingga yang ikut berpartisipasi hanya 75 suara. 16 lainnya tidak dari DKI. Perhitungan akhir pemilihan Ketua dan Wakil Ketua ASIS. Selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai Ade Leticia Tulus selaku Ketua KPPS, yaitu mewawancarai tentang perhitungan akhir pemungutan suara dari tiap-tiap TPS. Kita langsung saja ke Ketua KPPS-nya. Selamat siang. Siang. Ade Leti, saya ingin bertanya bagaimana hasil dari pemungutan suara tadi? Dari tiap-tiap TPS tersebut bisa dijelaskan hasilnya? Memperoleh masing-masing suara dari TPS sebagai berikut. Paslon 01 dari TPS 01 mendapatkan 54 suara. Dan paslon 02 dari TPS 01 mendapatkan 17 suara. Paslon ketiga dari TPS 01 mendapatkan 1 suara, jumlahnya 72 suara. Paslon nomor 01 dari TPS 02 mendapat 48 suara dan paslon nomor 02 dari TPS 02 mendapat 20 suara. Paslon 03 dari TPS 02 mendapat 3 suara dan jumlahnya 71 suara. Paslon 01 dari TPS 03 mendapatkan 28 suara, paslon 02 dari TPS 3 mendapatkan 33 suara, paslon 03 dari TPS 03 mendapatkan 11 suara, jumlahnya 72 suara. Dan paslon nomor 01 dari TPS 04 mendapat 45 suara, paslon 02 dari TPS 04 mendapat 16 suara. Paslon nomor 3 dari TPS 04 mendapat 14 suara dan jumlahnya 75 suara. Paslon 01 dari TPS 05 mendapatkan 53 suara, paslon 02 dari TPS 5 mendapatkan 16 suara, paslon 03 dari TPS 5 mendapatkan 1 suara, jumlahnya 70 suara. Paslon nomor 01 dari TPS 06 mendapat 29 suara, paslon nomor 2 dari TPS 06 mendapat 27 suara, dan paslon nomor 3 dari TPS 06 mendapat 13 suara, jumlahnya 69 suara. Jadi jumlah seluruh dari suara masing-masing TPS dari paslon pertama mendapatkan 257 suara, paslon kedua mendapatkan 129 suara, paslon ketiga mendapatkan 43 suara, dan jadi dijumlahkan semua jadi 429 suara. Jumlah suara-suara. Jumlah surat-suara terpakai di TPS 1 72, surat suara tidak terpakai di TPS 1 15 surat, surat suara rusak di TPS 1 tidak ada, surat suara cadangan di TPS 1 5, surat suara tidak sah di TPS 01 1 suara, jumlah seluruhnya 93 surat. Jumlah surat suara terpakai di TPS 01 71 surat, jumlah surat suara tidak terpakai di TPS 02 15 surat. Jumlah surat suara rusak di TPS 02 tidak ada, jumlah surat suara cadangan di TPS 02 5. Jumlah surat suara tidak sah di TPS 02 4 dan jumlahnya 95 surat suara. Surat suara terpakai di TPS 03 72 suara, surat suara tidak terpakai di TPS 03 16 suara, jumlah surat rusak di TPS 03 tidak ada, surat suara cadangan di TPS 03 5, surat suara tidak sah di TPS 03 3, jumlahnya 93 suara. Surat suara terpakai di TPS 04 75, surat suara tidak terpakai di TPS 04 16,
Surat suara rusak di TPS 04 tidak ada. Surat suara cadangan di TPS 04 6. Surat suara tidak sah 2, jumlahnya 99. Surat suara terpakai di TPS 05 70. Surat suara tidak terpakai di TPS 05 20. Surat suara rusak di TPS 05 tidak ada. Surat suara cadangan di TPS 05 5. Surat suara tidak sah di TPS 05 3. Jumlah seluruhnya 98 suara. Surat suara terpakai di TPS 06 69. Surat suara tidak terpakai 23. Surat suara rusak tidak ada. Surat suara cadangan 5. Dan surat suara tidak sah 4. Jumlahnya 101 surat suara. Surat suara terpakai di seluruh TPS berjumlah 429. Surat suara tidak terpakai di semua TPS berjumlah 105. Surat suara tidak terpakai, surat suara rusak di setiap TPS berjumlah tidak ada. Surat suara cadangan di semua TPS berjumlah 31. Surat suara tidak sah di setiap TPS berjumlah 17. Jumlah seluruh surat di semua TPS adalah 582 surat suara. Jadi jumlah suara terbanyak dari paslon nomor 01 berjumlah 257 suara. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang perolehan suara dari masing-masing TPS. Demikian akhir dari wawancara saya, yaitu tentang penghitungan suara dari tiap-tiap TPS, yang dimana diperoleh hasil yaitu paslon 01 memiliki suara terbanyak yaitu 257 suara. Terima kasih. Selamat siang.